Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan puji-pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada, kalau kami bisa dan kalau kami mampu, ini bukan karena kuat atau gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami memberikan yang terbaik lewat setiap puji-pujian kami. Kau layak menerima pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Mari katakan sesuatu untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau layak. Terima kasih. Kau kami sembah, kami memuji-Mu, sebab Kau layak. Terima pujian, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau layak terima hormat kami, persembahan terbaik kami hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Hanya bagi-Mu setiap pujian kami Tuhan. Hormat syukur kami. Kami naikkan setiap pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami menaikkan pujian kami, hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan Engkau Yesus Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa. Dan sekali lagi katakan ku agungkan Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak sekali lagi kita mengatakan ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah Yakti. Lebih tinggi lagi kita mau katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Amin. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, dan ku agungkan, Kaulah Yakti. Engkau layak disembah, Kaulah Yakti sembah, Kaulah Yakti sembah. Kami naikkan puji-pujian kami, hormat syukur kami, sembah sujud kami, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau yang mulia, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Menerima setiap pujian kami Tuhan. Menerima setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Menerima setiap pujian kami Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Kami menyanjung-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah. Sekali lagi dengan pujian terbaik-Mu kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembah-Mu. Tuh katakan, dan ku datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi
kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu. Ku berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Layak Engkau terima pujian kami Tuhan. Lebih lagi kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Lihat samping kiri kanannya, kasih 2 jempol. Kita naikkan pujian ini, Dia Tuhan penebus kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Dia Tuhan yang telah bangkit menebus dosa kita semua. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan ku angkat panji. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Allah kita, Allah penebus kita. Dia penolong kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, sama-sama katakan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami angkat panji puji-pujian-Mu Tuhan. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku, ku kan bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaan muda. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, yo. Dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Dia penebusku. Masih jemaat Tuhan ya. Dia penebusku. Dia suaranya, amin. Dia lebih tinggi lagi ya. Kita katakan, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah penebus kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
Kami tahu Tuhan, kami ada, kami hadir, dan kami mampu semua karena anugerah-Mu. Saat ini berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kita masuk di hari pertama bulan Mei. Dan saya percaya Bapak Ibu tetap antusias, Bapak Ibu tetap bergairah, Bapak Ibu tetap mau mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tema kita bulan ini adalah memilih masa depan. Keadaan kita hari ini saya percaya itu karena perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan kita di masa-masa lalu kita. Jadi Bapak Ibu saya percaya banget apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan siapa kita menikah, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, saya percaya itu karena pilihan kita. Jadi nggak ada satu peristiwa pun dalam kehidupan kita yang bukan karena pilihan kita. Sekalipun yang kita ngomong, waktu dulu Pak saya dijodohin. Sekalipun itu, kalau Bapak Ibu nggak mau juga, bisa juga kan walaupun dijodohin. Artinya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu nggak terlepas dari pilihan. Bapak Ibu hadir tempat ini juga saya percaya Bapak Ibu memilih untuk hadir tempat ini. Ya kan, bisa aja kita nggak mau hadir, bisa. Jadi artinya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu terjadi karena pilihan kita. Nah Bapak Ibu, masa depan yang baik, kita yang baik maupun tidak baik ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita putuskan hari ini. Jadi lebih bijak dalam memilih. Jadi hati-hati dalam memilih apapun dalam kehidupan kita. Kita harus bijak memilih karena itu akan menentukan hari-hari ke depan kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar tentang mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Nah saya percaya Bapak Ibu semua orang pasti ngalamin kesukaran, semua orang pasti ngalamin kesulitan. Tapi nggak semua orang kan mau dalam hidupnya sukar selalu. Tapi kita kan mau dalam kehidupan kita mengalami pemulihan, kita mengalami kemajuan, kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hanya orang yang mau bertanggung jawab atas hidupnya yang dapat mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau bahagia, mau senang, mau sukacita, kitalah penentunya, bukan situasi, bukan orang. Nah kadang-kadang kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan orang lain. Kenapa sih kok masanya sukar terus, kok kita nggak ngalamin hal-hal yang baik daripada Tuhan? Kita menyalahkan orang lain, kita salahin gereja, kita salahin siapapun kita salahin, yang kita bisa salahin. Tapi sadar nggak? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang saya katakan tadi, semua itu semata-mata kitalah penentunya, bukan orang lain. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4 sampai 4 dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah Bapak Ibu bagian ayat 4-nya dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, inilah harapan kita. Kita benar-benar pengen banget dalam kehidupan kita jadi sempurna, jadi perfect, jadi hal-hal yang indah-indah tuh bagian dalam kehidupan kita. Kita mau dalam kehidupan kita tuh gak kekurangan apapun juga. Ini kalau saya simpulkan, ini kebahagiaan. Menurut kacamata orang-orang pada umumnya, kalau kita memiliki segala-galanya dalam kehidupan kita gak kekurangan apapun juga dalam kehidupan kita. Kita mau makan apa, kita bisa makan apa. Kita mau pergi kemana, kita bisa pergi kemana. Kita mau ngapa-ngapain, kita bisa ngapa-ngapain. Itulah gambaran orang-orang pada umumnya disebut kebahagiaan. Nah tapi dalam firman Tuhan dikatakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Bapak Ibu mau dong dalam kehidupan kita mau ngapa-ngapain? Ada. Ya kan, ngarepin ini ada. Punya cita-cita ini dapat. Ya kan, pokoknya serba cukup lah, nggak kekurangan apapun juga. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu. Tapi masalahnya
Enggak semua yang kita harapkan itu terjadi. Enggak semua yang kita mimpikan yang indah-indah itu jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bahkan cenderung terbalik dengan keadaan yang seharusnya kita alami tapi enggak terjadi. Kita mimpi punya keluarga yang bahagia, yang harmonis, kenyataannya di keluarga ribut terus. Kita mimpi punya cita-cita jadi seorang yang luar biasa, kenyataannya kita nggak jadi orang luar biasa. Kita berpikir semua yang kita harapkan besok atau tahun depan itu terjadi, kenyataannya nggak terjadi. Nah, apa sih respon kita dengan kondisi-kondisi seperti itu? Apa sih yang kita lakukan dengan kondisi-kondisi seperti itu? Apa kita ngomong kita tinggalin aja Tuhan, atau kita berpikir dengan hal-hal yang lain? Atau kita berdiam diri aja dan kita berpikir suatu saat nanti perubahan pasti terjadi. Betul Bapak Ibu, perubahan pasti terjadi. Tapi kalau kita nggak pernah mengusahakannya, atau kita nggak pernah memperbaikinya, saya percaya Bapak Ibu, sampai selama-lamanya kita nggak pernah berubah. Sama kalau saya ngomong soal pertumbuhan rohani. Bapak Ibu jangan pernah berpikir ya, kalau kita rajin ke gereja terus kita otomatis bertumbuh. Enggak loh. Banyak orang kenyataannya yang sudah bertahun-tahun ke gereja, nggak bertumbuh juga kok. Artinya nggak ada kejaminan. Artinya apa? Kalau kita nggak pernah mengusahakannya, kita nggak pernah membawa satu perubahan dalam kehidupan kita, saya percaya nggak bakal terjadi apa-apa. Sama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sadar nggak sadar dalam kehidupan kita, semua yang ada di dunia ini mengalami hukum pemerosotan. Semua. Mau besi kah, mau apakah, semua ngalamin pemerosotan. Emas yang Bapak Ibu pakai, cincin yang Bapak Ibu pakai, kalau Bapak Ibu beli 10 gram yang waktu lalu, kalau Bapak Ibu timbang sekarang, enggak 10 gram. Tubuh yang kita keker sekarang, 10 tahun kemudian, enggak sekeker sekarang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau melatihnya, kita mau menjaganya, insya Allah bisa terkeker. Loh, kalau kita mau jaganya, tapi kalau kita nggak pernah, Bapak Ibu jangan pernah berpikir badan yang misalnya porsinya besar terus mendadak bisa kurus sendiri. Enggak, dengan doa. Kita harus mengusahakannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya, rohani kita nggak bakal pernah bertumbuh. Kehidupan kita nggak pernah bertumbuh. Kita nggak bakal pernah ngalamin kemajuan kalau kita nggak pernah mengusahakannya. Nah, kita belajar dari Yakobus ini ada 3 hal Bapak Ibu. 3P. Langkah praktis untuk mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Yang pertama, pilih untuk bereaksi atau memandang secara berbeda terhadap kesukaran. Ayat kedua dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh Bapak Ibu, kalau orang jatuh dalam pencobaan yang ada juga pasti menderita lah, ya kan, pasti hopeless lah, kita pasti kesel, marah. Tapi dia ngomongnya begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita harus pilih. Apa sih reaksi kita? Pilih untuk bereaksi atau memandang secara berbeda kesukaran itu. Nah, misalnya kalau kita konflik atau kita ribut sama siapapun juga, kita bisa memilih Bapak Ibu Saudara. Mau milih ikut marah, memilih ikut kesel, kita penentunya. Kalau kita ketemu orang yang mungkin notabene-nya kita sudah berpikir kita pengen sapa dia, dia buang muka sama kita. Apa reaksi kita? Kita pilih apa? Kita ngomong gini, kurang ngajar dia, atau kita ngomong, ya sudahlah mungkin dia nggak lihat kita. Itu pilihan kita. Nah, kalau kita bisa merubah masa ini, Bapak Ibu, saya percaya gini, kita akan merubah kesukaan itu menjadi satu kesempatan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita kesel. Dengan perlakuan istri kah, dengan perlakuan suami kah, dengan perlakuan orang-orang di sekitar kita, kita bisa marah. Nah, tapi Bapak Ibu dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Siapa sih yang bisa bahagia ketika misalnya ribut dengan istri atau suaminya di rumah? Kita ngomong bahagia. Atau kita bisa ngomong kita ketawa-tawa ketika suami kita marah. Atau kita bisa ketawa-tawa ketika istri kita marah. Atau waktu kita pulang ke rumah, kita ngebayangin makanan hidangan di meja yang lengkap, yang utuh sudah tersedia. Kenyataannya waktu kita pulang ke rumah, semuanya nggak ada. Apa reaksi kita?
Kita milih apa? Milih tetap bersyukur atau kita milih marah? Nah Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya semua orang itu memiliki kemampuan untuk menentukan reaksi dirinya terhadap situasi yang dihadapin. Kita punya kemampuan sebetulnya. Cuman gara-gara emosinya aja yang lebih menggebu-gebu, yang menutup semuanya itu, yang akhirnya respon kita, pilihan respon kita menjadi salah. Nah kalau sudah salah Bapak Ibu Saudara, wah sudah jadi masalah. Marah boleh nggak sih? Boleh nggak marah? Boleh ya? Boleh. Tapi yang nggak boleh itu marah-marah. Loh iya dong, marah mah boleh. Tapi kalau marah-marah nggak boleh. Nah kita belajar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah gimana cara menganggapnya? Nah pencobaan di sini dikatakan, dari bahasa Yunani dikatakan peirasmos, yang artinya ujian atau pencobaan. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngomong ujian, semua orang Bapak Ibu, yang namanya di sini ya jelas dikatakan, berbagai-bagai pencobaan ini, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan ini, saya begini Bapak Ibu nggak bisa tengking pencobaan, Bapak Ibu nggak bisa tolak itu pencobaan, sama seperti seorang siswa. Siswa itu mau naik tingkat, naik kelas Bapak Ibu, mau nggak mau, suka nggak suka, dia siap atau nggak siap ujian, di waktu-waktu ujian, dia harus ujian. Ya, untuk naik kelas, untuk naik tingkat. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu, suka nggak suka, siap nggak siap dalam kondisi kita. Semua kita pasti ngalamin ujian itu. Nah, apa sih bedanya ujian dengan pencobaan? Menurut saya sih mirip-mirip aja. Cuman karena sudah dipandang bahwa ujian itu naikin level, kalau pencobaan itu untuk seakan-akan untuk ngejatuhin kita. Kalau kita ngomong ujian itu seakan-akan dari Tuhan, kalau pencobaan itu dari setan. Ini pola pandang aja ya, pola pandang aja. Kalau menurut saya sama-sama aja lah. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, ya kita juga diuji. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar, apa sih reaksi kita? Kita milih seperti apa? Nah, pilihan kita ini akan menentukan kita untuk kita benar-benar mengalami kesempatan apa enggak di tengah-tengah kesukaran itu. Tapi kalau kita nggak ngalamin Bapak Ibu, kalau kita misalnya lagi dapat vonis lah dari dokter atau dari siapapun juga yang ngomong umur kita 3 bulan lagi kita pasti mati. Kalau reaksi kita memilih hopeless, belum 3 bulan kita udah mati. Beneran Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita merespon, bereaksi, itu kan kata dokter, bukan kata Tuhan. Tuhan ngomong umurku panjang. Kita bisa lebih dari 3 bulan, bahkan bertahun-tahun. Tergantung kitanya. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jelas dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaannya. Bapak Ibu, ini firman saya percaya nggak salah. Tapi masalahnya gini, mau nggak kita ngelakuin ya? Kita belajar ya. Jadi kalau misalnya istrimu, suamimu, anakmu bikin kamu kesel, responnya apa? Kita pilih apa? Ya, itu yang pertama, P yang pertama. P yang kedua, pahami alasan untuk bereaksi berbeda terhadap kesukaran tersebut. Nah kadang-kadang kita nggak tahu nih, kita cuma ikut-ikutan. Kita cuma tahunya gini, kata firman Tuhan, kita tuh nggak boleh marah. Kata firman Tuhan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi kita nggak paham. Nah, waktu kita nggak paham Bapak Ibu Saudara, kita tuh ngelakuinnya juga ogah-ogahan, semau-mau kita, sesuka-suka kita. Jadi kita untuk memilih bereaksi untuk hal yang baik, hal yang positif, kita jadi ogah. Karena kita nggak paham. Nah, jadi yang kedua, pahamin alasan untuk bereaksi yang berbeda tersebut. Kita harus benar-benar paham, kenapa sih saya harus bereaksi seperti itu. Nah, waktu saya katakan tadi, kalau kita ribut suami istri, kita harus pilih, kenapa saya pilih ini? Kenapa saya pilih nggak marah? Kenapa saya pilih mengasihi? Kenapa saya memilih berkorban? Kita harus paham. Jadi kalau kita nggak paham, kita harus bisa berpikir begini, enak aja, saya udah capek-capek kerja, dia nggak paham. Kita nggak paham, kalau kita nggak paham, kita pasti asal-asalan. Nah, seorang siswa, kalau dia nggak paham kenapa sih ujian, dia pasti ogah-ogahan juga. Kalau dia bisa ngelihat di tengah-tengah ujian itu ada apa namanya, dokter kah, insinyur kah, segala macam. Kalau dia paham bahwa ujian ini untuk bawa dia ke sana, dia pasti sungguh-sungguh, dia pasti serius.
Nah, Bapak Ibu di ayat ketiganya dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah Bapak Ibu, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya jelas dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu dikatakan, sebab kamu tahu. Jadi kita benar-benar pahamin. Kenapa sih Tuhan ciptain atau izinin ada situasi itu nggak enak dalam kehidupan kita? Kenapa sih Tuhan bisa izinin dompet itu kosong? Kenapa sih Tuhan izinin dompet kita jatuh dan hilang? Kenapa sih Tuhan izinin sesuatu yang nggak enak dalam kehidupan kita terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus pahamin, harus ngertiin. Maka dikatakan sebab kamu tahu, kita harus tahu nih, harus paham. Nah kadang-kadang kita nggak paham kan? Yang kita tahu gini, sebagai orang Kristen kita harus sabar. Sebagai orang Kristen kita harus tabah menghadapi segala situasi. Itu matanya begitu, udah selesai. Terus kita nggak mau ngedalamin lebih lanjut lagi. Nah maka dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa tuh ketekunan? Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Dia harus tuntas Bapak Ibu Saudara. Kalau marah makanya sampai tuntas. Loh iya dong, kalau ribut juga sampai tuntas. Selesai. Jangan ditumpuk-tumpuk. Wanita tuh kadang-kadang suka numpuk-numpuk persoalan. Loh bener loh. Ributnya hari ini, waktu pacaran dibawa-bawa. Kan udah lama banget ya. Kalau nikahnya 30 tahun, 30 tahun masa lalu dibawa ke sekarang. Itu wanita, kalau pria kayaknya sih enggak ya. Tapi ada juga loh pria yang seperti itu. Ya kan, diungkit-ungkit masa lalu. Nah Bapak Ibu maka dikatakan, orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Orang tekun itu enggak mendua hati. Ya, ia adalah seorang yang berfokus, konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Dia enggak putus asa. Tekun, maka dikatakan gini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, semua peristiwa dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ketemu orang yang ngebetein kita, sekalipun kita ketemu orang yang bikin kita kesal, sekalipun kita ketemu orang yang membuat kita kadang-kadang merah muka kita, kuping kita panas. Apa reaksi kita? Pahamin. Ya, kita pilih bereaksi dengan benar, pahamin. Kenapa sih kalau ada situasi seperti ini? Kadang-kadang tanpa kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita sedang bermasalah juga. Udah bener loh, kita sedang bermasalah. Nah maka dalam Roma 8:28 dikatakan gini, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu. Jadi semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan itu mendatangkan kebaikan kita. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara dikatakan sebab kamu tahu, jadi setiap ujian, setiap kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di balik semua itu ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik untuk si pelaku, baik untuk diri kita juga. Dua-duanya baik. Jadi kalau kita ribut sama suami istri misalnya, siapa yang baik? Dua-duanya baik. Kalau kita bisa memilih yang benar dan kita bisa memahami kejadian tersebut. Tapi kalau kita nggak bisa memilih dengan benar, bisa ngomong begini, lebih baik cerai saja. Kalau kita memilih salah, bisa loh. Kalau kita memilih salah, kita merespon salah, kita bereaksi salah, kita bisa seperti itu. Tapi kalau kita pahamin, oh memang suami saya modelnya begini, oh memang istri saya model begini, oh memang Tuhan sedang bentuk saya. Tuhan sedang proses saya. Tuhan sedang membuat saya menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih indah. Nah, maka kita bisa melihat nih, kita bisa merubah kesukaran jadi satu kesempatan dalam kehidupan kita. Nah, maka jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan sebab kamu tahu, jadi kita benar-benar harus benar-benar memahami. Jadi pengujian itu adalah tempat di mana karakter kita teruji. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya, semua kita di sini dalam kondisi baik-baik aja, semuanya saya katakan gini, berkarakter Kristus. Semua. Tapi kalau saya singgung sedikit aja Bapak Ibu Saudara, saya buat Bapak Ibu marah aja,
Bapak Ibu bisa keluar belang aslinya loh. Loh bener loh. Mau uji coba nggak? Hah? Saya buat Bapak Ibu marah. Bapak Ibu bisa keluar loh aslinya loh. Bisa jadi ngomong gini, dia langsung buka pintu gereja, dia langsung banting pintu, dia kabur walaupun nggak ngomong apa-apa. Bisa aja dia ngomong begitu kan, walaupun nggak ngomong. Tapi reaksinya menunjukkan seperti itu. Nah maka saya katakan, pengujian itu adalah ide untuk membuktikan karakter kita, menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Berkualitas atau enggak hidup kita? Kalau di gereja kan semua berusaha menampilkan yang baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Di rumah ribut pun kita tetap berusaha menampilkan yang sebaik-baik mungkin. Kita tetap tersenyum lebar. Kalau di rumah mulutnya kecil lagi, ciut. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi saya yakin di sini kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada ya? Yakin lah ya semua karakter Kristus. Tapi ingat pengujian itu seperti itu. Ya kita benar-benar pahamin. Nah itulah belajar, itulah proses. Sampai kita bisa ngeliat gini, kesukaran, di balik kesukaran ada kesempatan. Ya, ingat Kristen itu belajar. Terus Bapak Ibu jangan pernah berpikir, kalau di gereja itu orangnya baik-baik aja. Ingat Bapak Ibu bisa kecewa loh. Di gereja itu, kalau saya ngomong itu bengkel rohani. Yang namanya bengkel Bapak Ibu Saudara, nggak ada mobil bagus dimasukin ke bengkel. Yang ada juga mobil yang perlu diganti oli, yang sudah penyot-penyot, yang perlu dipermak, dirapiin. Itu bengkel. Nah di gereja itu Bapak Ibu, itu bengkelnya bengkel rohani. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang betein kita, ketemu orang yang julat-julit, maklumin aja. Maklumin aja Bapak Ibu, nggak usah kesal. Maklumin aja, pahamin itu gereja. Kalau Bapak Ibu mau ketemu orang yang baik-baik aja, nanti di surga. Waktu kita pulang kampung. Kampung kita kan bukan di dunia kan? Surga kan? Waktu kita pulang kampung, Bapak Ibu ketemu orang baik-baik nanti. Yakinlah. Ya. Mau pulang kampung kan? Nggak usah sekarang lah Bapak Ibu, rame macet. Nanti aja pulang kampungnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan tadi, ketekunan itu tidak hanya berarti menanggung sesuatu, tetapi mengubahnya menjadi kekuatan. Nah, terus Bapak Ibu di sini dikatakan gini ya. Dikatakan ayat yang kedua tadi di bagian terakhir dikatakan gini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini kalau diterjemahkan kata bahasa Inggris itu bukan jika, tapi ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Semua kita pasti terjadi, semua kita pasti ngalamin. Semua kita pasti ngalamin. Bapak Ibu nggak bisa, saya katakan nggak bisa berdoa nolak pencobaan itu, nggak bisa. Semua kita pasti ngalamin. Nah jadi Bapak Ibu tinggal tunggu aja waktunya. Nah, yang saya katakan gini, gimana caranya waktu pencobaan tadi datang dalam kehidupan kita, supaya kita bisa kuat seperti apa? Apa yang harus kita siapin dalam kehidupan kita? Nah, kita harus tekun. Tekun beribadah, tekun berdoa, tekun berpuasa. Dari sekarang Bapak Ibu Saudara, bukan nanti. Nah kebanyakan kita kan kalau ada masalah, baru kita bergereja. Kalau kita ada masalah, baru kita berdoa. Coba Bapak Ibu bayangin ya. Doa Jumat itu rame ketika apa? Ketika semua masalah, ada datang masalah nangis-nangis di gereja. Ketika nggak ada masalah, lupa sama Tuhan. Bapak Ibu harus latih dari sekarang. Kalau kita sudah terlatih Bapak Ibu Saudara, sudah terlatih, kita pasti kuat. Contoh nih misalnya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak pernah berolahraga, saya yakin lah Bapak Ibu kelilingin alun-alun satu kali Bapak Ibu pasti ngos-ngosan. Pasti ngos-ngosan. Tapi kalau Bapak Ibu rutin 1 bulan olahraga, saya percaya 1 bulan Bapak Ibu latihan untuk ngelariin 1 alun-alun itu 1 kali agak enak, napasnya nggak terengah-engah. Latihan. Sama dengan rohani. Ketika Bapak Ibu ngadepin konflik misalnya suami istri, Bapak Ibu bisa ngadepin, Bapak Ibu bisa memilih reaksi yang baik. Pertama waktu reaksi yang baik kita pasti kesel lah. Waktu ribut misalnya sama suami istri. Terus kita memilih untuk merespon yang baik. Pertama pasti kesel. Tapi lama-lama kita latihan. Biasa. Udah biasa. Latihan. Nah, berdoa itu harus tekun Bapak Ibu. Jangan doa sekali-sekali. Kita baca Alkitab terus tekun. Jangan baca Alkitab sekali-sekali.
Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Kalau kita napasnya sekali-sekali. Saya pengen napas hari Minggu aja deh. Mati loh Bapak Ibu Saudara. Gak usah ngomong hari Minggu lah. Bapak Ibu ngomong gini, pagi hari ini saya mau napas 1 jam. Setelah itu saya istirahat. Modal. Bener. Kita gak bisa sekali-sekali. Nah, ketekunan inilah harus kita benar-benar latih. Tekun ibadah harian, tekun ke gereja, tekun baca Alkitab. Pokoknya tekunin semua. Tekunin. Ketika ngadepin kesukaran, tekunin, jangan hindarin. Nah, banyak orang kan ketika masalah lari, kabur. Nggak pernah diproses. Ketemu masalah lagi, pasti. Tekunin, hadepin. Ya kan, pertama mungkin kita bisa marah 10 patah kata. Ketemu 2 kali 9 patah kata. Ketemu 3 kali 8 patah kata. Lama-lama, sudah biasa. Udah biasa. Mungkin ketemu orang pertama kali waktu dibuangin muka. Wah, bisa marah. Tapi Bapak Ibu sadar nggak? Kasihan lu sebetulnya mereka itu yang buang-buang muka. Dia nggak hargain mukanya sendiri. Loh ya kan? Dia buang-buang mukanya sendiri kan? Kan nggak menghargai mukanya sendiri, kan kasihan. Waktu pertama kita ketemu, kita kesel. 2 kali, biasa aja. 3 kali, memang karakternya begitu, kita biasa aja cuek. Nah ini latihan, ya. Jadi kita harus benar-benar tekun, latih. Saya sih berharap Bapak Ibu Saudara, katanya ngomong begini aja, bisa pagi-pagi bangun berdoa Bapa kami sekalipun aja, tiap hari kalau Bapak Ibu tekunin aja tiap hari. Saya percaya kok, lama-kelamaan tuh kebangun kok rohani kita. Pernah dengar cerita si Acong kan? Acong yang tiap pagi datang ke gereja cuma ketok, Tuhan ini oe Acong. Terus siapa? Tuhan ini oe Acong, cuman begitu doang. Tapi dia tekun ngelakuinnya. Lebih kenal dia sama Tuhan daripada kita. Dia tiap hari laporan sama Tuhan. Tuhan ini oe Acong. Cuman ngomong begitu doang. Tapi dia sudah menghadap. Sementara kita kan gak menghadap. Tapi jangan menghadap nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti aja. Itu yang kedua. Yang ketiga. P yang ketiga. Miliki percaya diri untuk menjadi dewasa dari reaksi atau memandang yang berbeda terhadap kesulitan. Jadi Bapak Ibu lihat gini. Setiap peristiwa, Bapak Ibu harus percaya ini sedang mendewasakan kita. Sedang mendewasakan kita, sedang membentuk kita, sedang memproses kita jadi dewasa. Nah, 1 Petrus 1 ayat 14 ngomong gini. Jangan terjebak mengikuti di masa-masa kebodohan kita. Nah kalau kita nggak pernah ngelatih Bapak Ibu, misal contoh gini, saya ribut nih sama Bapak Ibu, atau ribut lama Pak Ratno saya. Langsung saya maki-maki Pak Ratno. Di situ saya nggak latih diri saya nggak bakal dewasa. Tapi kalau saya berusaha untuk meredam, sekalipun saya punya emosi pengen marah ke Pak Ratno, tapi saya tahan aja, saya sudah belajar menguasai diri saya loh. Udah belajar menguasai diri. Nah di situ kita melatih diri kita. Nah waktu orang ngomongin kita misalnya cerca kita macam-macam, apa respon kita? Kalau kita ngomong gini, ya biar diberkatin Tuhan. Walaupun kita ngomong gini, saya pengen kutuk dia sebetulnya. Tapi sudahlah, saya mau berkatin Tuhan. Kita jangan ikutin hawa nafsu kita. Saya bacain aja deh, 1 Petrus 1 ayat 14. Petrus 1 ayat 14. Nih, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kadang-kadang waktu kita ribut tuh, kita tuh bodoh Bapak Ibu Saudara. Percaya gak kita bodoh waktu kita ribut? Saya kasih contoh. Kadang-kadang waktu kita ribut karena bodohnya kita, apa yang dekat kita banting. Lagi sadar kita gak mau banting ini loh Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu ribut kita banting, itu kan bodoh. Ya kan? Itu kan menguasai diri kita waktu kebodohan. Nah maka dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Nah jadi artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan gini, dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu membentuk kita, menghasilkan kedewasaan, buah yang matang.
matang, dewasa. Dikatakan supaya kamu menjadi sempurna. Inilah sempurna. Sempurna bukan memiliki segala-galanya. Sempurna dalam artian hidup kita itu bisa memberi dampak buat orang lain. Sempurna berarti hidup kita setidak-tidaknya bisa jadi berkat buat orang lain. Enggak bisa berkat sepakai daya, dana, ya doa. Loh ya dong. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu enggak punya uang. Enggak masalah kok. Bisa jadi berkat enggak? Bisa. Doa. Terus Bapak Ibu ngomong enggak bisa doa. Ya enggak apa-apa juga. Masih punya tenaga kan? Nolongin orang masih bisa kan? Artinya nggak ada alasan. Nah maka dikatakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi Bapak Ibu, miliki percaya diri. Setiap proses yang terjadi, setiap kesukaran yang terjadi, Tuhan sedang membentuk kita. Sedang mendewasakan kita. Jadi kita belajar. Nah makanya baru kita ngeliat nih, ingat, masa depan kita ditentukan dengan pilihan-pilihan kita hari ini. Bapak Ibu menjadi dewasa rohani, saya katakan gini, sekalipun Bapak Ibu ikut DK dan HB, kalau Bapak Ibu nggak pernah praktekkan DK dan HB, Bapak Ibu nggak bakal pernah bertumbuh kok. Ya bukan berarti Bapak Ibu jangan ikut DK dan HB, harus ikut. Itu sarana untuk Bapak Ibu ngerti. Supaya Bapak Ibu tahu apa sih yang harus kita kerjain. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, mau ya tekun beribadah, tekun berdoa. Pagi-pagi pokoknya usahain tiap hari berdoa. Bapak Ibu mau ngomongnya nggak bisa, pokoknya berdoalah. Mau ngomongnya Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, amin. Enggak apa-apa Bapak Ibu, pokoknya tekunin aja terus, tekunin terus. Ibadah tekunin, ibadah harian, ngerti nggak ngerti, tekunin aja. Kadang-kadang kita banyak alasan, kita ngomong gini, nggak ngerti Pak. Pak, Bu, cobalah kalau nggak percaya. Mulai hari ini Bapak Ibu makan nggak usah ngerasain apa-apa, telan-telan aja, sehat nggak, tetap aja gemuk kok. Bener, tetap gemuk, tetap hidup. Daripada Bapak Ibu nggak makan, coba Bapak Ibu boleh bandingin, pilih dua orang yang bersukarela. Yang satu makan tiap hari, makan tanpa rasa, yang satu tiap hari tanpa makan. Siapa yang hidup? Bapak Ibu boleh buktikan. Saya mah yakin yang makan walaupun tanpa rasa tetap hidup dia. Latihan puasa. Ya, puasa itu sebetulnya detox juga, detox tubuh. Bapak Ibu tambah sehat. Bang Herman suka puasa kan sekarang Man? Tuh, tambah sehat dia. Nah jadi Bapak Ibu, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, milikilah percaya diri untuk menjadi dewasa. Percayalah setiap situasi dalam kehidupan kita membentuk kita, menjadikan kita dewasa. Jadi waktu kita konflik tadi, kita belajar pilih, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Pahamin kenapa kita harus bereaksi dengan cara yang berbeda. Ini reaksi dengan cara yang berbeda. Kalau orang marah, kita jangan marah. Oh ini emang gak enak Bapak Ibu, tapi belajar. Ini belajar. Ya kan? Kalau orang ngumpat-ngumpat kita, ya kita belajar. Jangan ngumpat-ngumpat kita, ngumpat-ngumpat. Kalau orang jalimin kita, jangan balik jalimin dia. Ya kan? Kalau orang cemberut sama kita, ya berusaha untuk senyum sama dia. Ya berusaha untuk senyum. Ini latihan. Ya. Nah terus kita percaya, ini sedang membentuk kita. Jadi pribadi yang lebih dewasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesukaran akan berubah jadi kesempatan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap peristiwa, saya percaya ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, membentuk kita, menjadikan kita pribadi yang dewasa. Kesimpulannya, reaksi yang kita pilih dalam setiap keadaan akan menentukan kadar kebahagiaan dan masa depan kita. Jadi reaksi kita akan menentukan kebahagiaan kita. Ya. Yang kedua, dalam setiap masa kehidupan kita harus mengisi kehidupan kita secara bertanggung jawab. Kita wajib menanggapi setiap keadaan dengan ketekunan. Jadi bangun ketekunan setiap hari, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, renungin firman Tuhan setiap hari. Ketekunan akan mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau teduhkan hati kita sebentar.
Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita nggak mewaspadai, kita akan terjerumus ke dalamnya dan kita akan menjadi bagian daripada hari-hari yang jahat itu. Bukan aja kita tidak bertumbuh dalam kerohanian kita, tapi malah iman kita semakin cenderung mengalami kemerosotan dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu hadapin hari-hari ini? Mungkin Bapak Ibu konflik dengan istri atau suami Bapak Ibu saudara. Atau Bapak Ibu saudara konflik dengan anak-anak Bapak Ibu saudara, atau Bapak Ibu konflik dengan rekan-rekan Bapak Ibu saudara. Biarlah hari ini Bapak Ibu mau belajar meresponi dengan respon yang benar. Pilihlah reaksi yang benar, pilihlah respon yang benar, pilihlah memandang dengan cara yang benar. Alkitab jelas katakan, pilihlah bahagia, pilihlah sukacita ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak membuat Bapak Ibu mengalami sukacita. Ketika Bapak Ibu telah meresponi dengan benar, ketika Bapak Ibu memilih merespon dengan benar, pahamin kenapa Bapak Ibu mesti merespon seperti itu. Karena Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena ada Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, karena ada karakter Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu saudara, sudah seharusnya, sudah sewajarnya Bapak Ibu merespon dengan benar. Bila Bapak Ibu menyadari bahwa di balik semua itu Bapak Ibu sedang dibentuk, Bapak Ibu sedang diuji Tuhan untuk mengalami kenaikan kelas, mengalami kenaikan level. Jangan puas dengan keadaan kita, jangan puas dengan apa yang kita alami, tapi kita mau bertumbuh jadi pribadi-pribadi yang menyukakan Tuhan, jadi pribadi-pribadi yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah lewat itu semua kita percaya bahwa Tuhan sedang mendewasakan kita supaya kita menghasilkan buah-buah yang matang dalam kehidupan kita. Dan biarlah buah roh itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Biarlah ke-9 buah roh itu nyata dalam kehidupan kita sehingga orang bisa melihat kita. Orang bisa melihat kasih, kemurahan, kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat Tuhan. Di balik setiap kesukaran ada Yesus yang hadir di situ. Di setiap persoalan, di tengah-tengah keluarga, konflik orang tua dengan anak, ada Yesus hadir di situ. Bapak, aku percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan akan mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Kehadiran-Mu Tuhan akan mengubah kesukaran menjadi sukacita Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu Tuhan akan mengubah pola pandang kami, pola reaksi kami Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan akan membuat kami paham Tuhan, kenapa peristiwa ini terjadi dalam kehidupan. Mungkin Bapak Ibu menyesali masa-masa lalu Bapak Ibu saudara. Biarlah hari ini Bapak Ibu mau menerima, mau meresponi dengan benar. Mau bereaksi dengan benar. Dan biarlah hari-hari ke depan, hari-hari yang dipenuhi dengan berkat Tuhan, hari-hari yang dipenuhi dengan kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh mengalami ketekunan. Kami tekun beribadah. Kami tekun berdoa. Kami tekun bersyukur. Kami tekun Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus. Kau berkati setiap kami, Kau kuduskan kami, Kau layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau Tuhan ini bukan jadi satu kebiasaan, tapi kami mau mengalami kasih-Mu, kami mau mengalami janji-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang melayani, kuduskan Tuhan. Kuduskan juga Tuhan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kasih Allahku sungguhlah terukur, hingga Dia serahkan anaknya. Sialah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih
bangkit berdiri. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah dalam hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita merenungkan sebentar karya salib Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus yang rela mati, Yesus yang rela dipukul, Yesus yang rela dicambuk, Yesus yang tubuhnya rela dipenuhi dengan bilur-bilur. Karena Yesus mau kita mengalami kesembuhan. Yesus mau kita mengalami pemulihan, Yesus mau kita mengalami keselamatan yang kekal. Biarlah pagi hari ini kita boleh memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Kau rela mengorbankan tubuh-Mu bagi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami kehidupan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, darah yang menguduskan kami. Dengan darah-Mu juga Tuhan, Kau melayakkan kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu baik. Rancangan-Mu indah bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita guna mata gara besikiara, besikiara, besandi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara bala-bala bersyukur bisyara bala-bala. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami boleh mengalami janji-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami sudah disembuhkan Tuhan.
Kami percaya kami sudah dipulihkan Tuhan oleh kuasa penebusan-Mu, oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu Tuhan memulihkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karya penebusan-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami mampu berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk kami mampu Tuhan untuk menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Minggu pertama di bulan Mei. Berikut persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening gereja. Persembahan persepuluhan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Agnes, Bapak Roy, Bapak Edili. Ikuti gerakan GL500 untuk membantu biaya sekolah. Silakan masukkan di dananya di kotak GL500. Join HB dan BK setiap hari Kamis jam 6 sore di menghubungi Bapak Tana atau Bapak. Ibadah dilakukan onsite pukul 7 dan pukul 17 bersamaan di YouTube di Metro. Jemaat yang merasa tidak enak badan atau sakit dapat mengikuti ibadah secara online saja. Jemaat yang butuh dukungan doa, mari kita dapat menghubungi Sekretariatan Keluarga MBC Metro untuk menjaga protokol kesehatan. Dan demikian pengumuman untuk bulan Mei, minggu pertama jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita menaikkan doa dan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih penyertaan yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Waktu-waktu yang kami miliki itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam setiap kami. Jikalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan dan menikmati anugerah-Mu dengan mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua itu Tuhan, anugerah yang luar biasa di dalam setiap kami. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami, mendidik kami dengan situasi-situasi yang kami miliki Tuhan. Tetapi kami harus memiliki pilihan di dalam situasi-situasi yang kami miliki. Apa yang benar, apa yang baik, itu yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus berjalan melangkah seturut dengan apa yang menjadi rencana-Mu, rancangan-Mu di dalam setiap kami. Biarkan firman ini terus tertumbuh Tuhan di dalam setiap kami. Dan boleh Tuhan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di dalam setiap pergaulan kami, aktivitas kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan, atas situasi-situasi yang terjadi untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan untuk menghadapi mudik mereka Tuhan. Engkau bimbing mereka, sertai mereka sehingga di dalam perjalanan mereka boleh sampai di tujuan masing-masing dengan selamat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi-situasi yang lain Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan atas bangsa ini. Engkau Allah yang selalu menaungi bangsa ini. Sehingga bangsa ini ya Tuhan boleh mengalami satu situasi yang damai, tentram, dan sentosa Tuhan. Berkati pemimpin kami di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Sehingga mereka Tuhan mampu menyelesaikan segala apa yang menjadi kendala atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk Kota Metro. Biarkan kasih-Mu juga melingkupi atas kota ini. Berkati Kota Metro dengan anugerah yang daripada-Mu. Berkati segala yang ada di Kota Metro, baik tanah, sawah, ladang yang ada Tuhan. Engkau berkati. Juga para pemimpin kami Engkau berkati Tuhan. Berikan hikmat tersendiri dalam setiap mereka. Kasih anugerah-Mu nyata atas Kota Metro ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kelelahan di dalam fisik maupun rohani mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka, berikan anugerah-Mu tersendiri dalam setiap mereka sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan segala tantangan yang mereka boleh hadapi Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami persembahkan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Gereja-Mu boleh mengelola dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah dua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu, dibuatnya berhasil dari saat ini sampai Maranatha, sehingga Engkau menjadi berkat, menjadi saksi di dalam kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan